Pak, tadi saya sudah lumuskan ya, amalan jasad, sholat, zikir, baca Quran. Oke? Sholat, zikir, baca Quran. Amalannya nafs jiwa itu adalah melemahkan jiwa. Gimana caranya? Puasa, kurangin tidur, kurangi emosi, kurangi nafsu ngomong. Nah, saya ini kan banyak ngomong nih. Saya harus punya waktu Pak mendengarkan orang dan diem. Kalau enggak, ini bisa mental juga ini. Bahaya juga ini mulut ini. Amalannya kolbu adalah menyebut-nyebut nama Allah. Maka amalan kolbu dia harus nyebut Allah, Rahman, Rahim. Ya. Ambillah Asmaul Husna, pelajari kepada ahlinya, nanti dikasih Pak zikir-zikirnya. Naik sendiri Pak kolbunya. Amalannya ruh hanya memandang dan merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Allah mengatakan apa? Inni qarib, aku sangat-sangat dekat. Tapi terasa enggak? Kenapa tidak terasa? Karena ruh ini dipenjarakan oleh kolbu, kolbu dipenjarakan oleh nafs, nafs oleh tubuh ini. Lengkap Pak. Jadi benarlah Nabi mengatakan, ini dunia, ini penjara bagi orang yang percaya kepada Allah. Ya, sijnul mu'min. Jadi gimana supaya ruh kita bisa meningkat, bukan dengan banyak sholat. Sholat tetap 5 waktu kita jaga, ruhnya harus menemukan ilmunya. Maka ruh ini senangnya ngaji, belajar. Ini kabar gembira nih Pak. Bapak yang tahan duduk dari tadi, itu ruhnya nyaman itu. Ruhnya lagi gembira itu. Yang disebut taman-taman surga. Nanti ada zikiran, ada ratibul haddad. Bapak tahan nih duduk, itu kolbunya nyaman itu. Walaupun pegel-pegel kakinya Pak. Rasakan aja di kolbu, itu nyaman ya. Kalau puasa, di hari puasa rasanya kayaknya awal-awal gelisah. Tapi kalau sudah biasa gimana? Ada yang bening-bening lewat pun kita nggak. Kalau lagi puasa, bener gak? Tapi nanti kalau udah buka, buka semua. Jadi jangan salah kasih gizi. Gizi yang 4 ini jangan salah. Ya. Nafs dengan akal ini nyambung ya. Akal itu senangnya debat, diskusi, hati-hati. Jangan terlalu overdosis. Baik, kira-kira begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya seperti tadi yang disampaikan sama Pak Kiai, bahwa kita hidup ini harus punya guru, terutama guru rohani. Yeah. Yang menjadi pertanyaan saya, seberapa pentingnya guru rohani itu dengan guru jasmani atau guru hakikat yang kamil mukamil? Yeah. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Guru di sekolah gunanya biar dapat ijazah, dapat kerja, hidup nggak susah di bumi, benar nggak? Ya, makanya mohon maaf nih bapak-bapak nih, saya banyak mohon maafnya pagi ini nih. Kita ini nyekolahin anak niatnya nggak bener. Nak sekolah tinggi-tinggi biar kamu nanti dapat kerjaan, itu udah nggak bener udah. Ya, tapi emang begitu kan kebanyakan. Sekolah tinggi-tinggi biar nanti nggak susah-susah cari kerja. Berarti sekolahnya bukan karena Allah, tapi karena pengen cari makan. Belajarnya, ilmunya bukan untuk yang maha alim, tapi belajarnya untuk cari makan. Makanya nanti jadi koruptor ya. Itu akibat doktrin begitu tuh. Ya, ada kesepakatan nilep. Ya, sekarang kan lagi rame lobster kan. Ya, apa itu masalahnya? Itu masalah doktrin dari kecil Pak. Jadi bukan disalahkan dia jadi menteri, enggak. Itu masalah sudah numpuk dari lama. Udah lama itu numpuk. Nah ini harus di reset, ini harus di delete semua ini, di restore ulang. Terus guru tarekat. Sebelum guru tarekat, guru fikih dulu. Tadi guru fikih ngajarinnya apa? Boleh, gak boleh, halal, haram, sunnah, bid'ah. Pusing juga kita ya.
Mau ini nggak boleh, itu nggak boleh. Di fikih kan banyak aliran. Kalau Bapak ketemu aliran yang agak kenceng-kenceng dikit ya, Bapak punya jenggot nggak, Pak? Nggak punya, ahli bid'ah. Ya, karena kata ustadz sebelah, memotong jenggot itu dosa besar, Pak. Kan repot. Ya, sarungnya jingkrang nggak? Timnya nggak pada jingkrang nih ya. Apa kata sebelah? Masuk neraka ente. Tuh, gampang banget kan masuk neraka. Ini wilayah penampilan dimasukkan ke bab akidah. Tuh dahsyat sekali kalau nggak belajar ilmu ruh. Mursyid tarekat itu kebanyakan masuknya di nafsiyah. Makanya disuruh puasa banyak-banyak ya, mahar ya kan. Tapi ada tarekat yang sudah masuk ke kolbu dan ruh. Wah, ini orang kalau udah masuk ke ilmu kolbu dan ruh, zikirnya jadi ringan. Cari mursyid kolbu, bukan mursyid nafsiyah. Mursyid kolbu ngasih zikir terasa melegakan kolbu. Tapi kalau mursyid nafs ngasih zikir beban, Pak, rasanya. Bapak nanti silakan lihat mursyidnya. Yang Bapak sebut tadi Kamil Mukamil, itu kan klaim aja Kamil Mukamil ya. Yang Kamil Mukamil kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pewaris Rasulullah. Yang Nabi wariskan itu apa? Ini kita ulang ya, ini kajian bulan lalu ini. Ulama pewaris para nabi. Hadis bukan? Al ulama warasatul anbiya. Nabi mewariskan ke ulama. Ulama dapat warisan dari nabi. Apa yang diwariskan? Nubuat. Tapi kan gak ada nabi lagi setelah Rasulullah. Berarti nubuatnya dapat, tapi pangkat jadi nabinya gak dapat. Gitu. Apa makna nubuat? Imam Al-Hakim At-Tirmizi dalam kitab Khatmul Auliya mengatakan, an-nubuwah itu al-ilmu billah. Ilmu mengenal Allah dengan cara musyahadah dan mukasyafah. Jadi rasa memandang Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi pakai dalil-dalil yang tertulis, tapi sudah mulai dalil ruh, dalil qalbu. Maka mursyid juga banyak tingkatannya, Pak. Ada mursyid nafsiyah, kebanyakan mursyid tarekat di sini. Ada yang level qalbu. Yang level qalbu udah mulai jadi wali dia udah, ya. Ada yang sudah sampai ruh. Ini yang disebut pewaris hakiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka kebanyakan tersembunyi, ya. Maka benarlah kata orang-orang dulu, ya. Al-masyhur bi barakatil mastur. Ulama-ulama yang terkenal sekarang dengan tarekat, dengan zikir, ma'rifat, itu mereka nggak terkenal kecuali karena ada punya guru, punya teman, punya doa yang mendoakan, yang mengajar dia, itu nggak terkenal, dianya terkenal, ya. Itu terjadi, ya. Jadi orang masyhur karena doa yang mastur, yang tersembunyi. Jadi kita nggak boleh lupa dari cangkangnya. Siapa tahu Bapak hidup enak hari ini karena doa orang-orang terdahulu, atau doa kakek-kakek terdahulu. Alhamdulillah ini mengalir di dalam darah kita, doa-doa mereka, ya. Baik, sangat menarik sebenarnya. Cuma kita sepakati dulu ya, kayaknya emang ini jamaah juga tidak beringsut, kayaknya tetap kayaknya terkesima, dan banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Atau kita sepakati dulu sampai pukul berapa, 6:30 ya? Ya. Atau mungkin lewat lebih. Tergantung kesediaan Buya. Bagaimana? Siap. Baik, ada pertanyaan? Baik, Pak Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengajian kalbu ini luar biasa nih. Kenapa? Karena yang bertanya banyak. Berarti menarik. Belum tentu, menarik untuk dipelajarin. Dan juga ulasan dari protokol cukup luar biasa juga ini. Saya tidak membicarakan masalah kalbu, karena udah baca oleh abang saya, Bang Sopian tadi, kalbu ya.
Saya ingin mempertanyakan, tadi Ustadz kalau saya tidak salah membicarakan doa selesai azan. Mungkin bapak-bapak juga lupa juga sih. Kalau saya sih alhamdulillah hafal juga. Tapi saya sangat yakin masih banyak teman-teman saya, anak-anak saya belum hafal betul dengan doa selesai azan. Yakin, saya yakin. Soalnya kenapa? Begitu azan selesai mereka udah sholat sunat, sedangkan membaca doa itu minimal 2 menit ataupun. Jadi panjang doanya Pak, tapi udah cepat udah sholat. Berarti dia tidak baca dengan sempurna doa sholat azan tadi. Ustadz bilang syafaat Rasulullah SAW sangat luar biasa di situ. Kalau nggak baca itu kayaknya nggak bagus nih kayaknya Pak Ustadz ya. Itu pertama. Kedua, tadi Ustadz menyinggung masalah azan telah tiba, waktu sholat telah tiba, berarti kan Pak ya azan. Tapi kita masih taklim. Imam Malik bilang mau ngapain lo berkemas-kemas azan kan sudah sholat. Sedang sekarang kita taklim. Sebentar lagi sebenarnya waktu tulunya udah mau habis ini kalau saya belum. Jadi ya, 2 pertanyaan inilah yang mohon penjelasan sejelas-jelasnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak siapa Pak? Pak Halim Pak. Abdullah. Oke, Pak Abdullah ya. Bagus Pak, semangat sekali. Tapi doa setelah azan itu ada banyak versi. Saya mencoba husnuzon kalau bapak-bapak ini buru-buru. Jangan-jangan pakai yang ekspres. Ya, jangan-jangan Pak pakai ekspres. Karena yang ekspres itu doa yang tadi, raditu billahi robba, wabil islam bidina, wabi muhammadin nabi wa rasulah. 10 detik beres Pak. Jangan-jangan dia pakai doa itu. Namun yang lengkapnya Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Titik Pak di situ. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'ad dari ulama, boleh dibaca boleh tidak. Yang sunnahnya ditambahin, ini baru tahu ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi. 6 menit Pak. Enggak sih, enggak nyampe. Jadi kalau ada yang buru-buru bacanya raditu billahi rabba, husnuzan aja Pak ya, siapa tahu. Atau jangan-jangan dia enggak hafal. Yang enggak hafal cukup ulangi bacaan muazin. Allahu akbar kita ulang. Kalau lagi taklim, Bapak nih guru ngaji ini. Di madrasah di mana orang azan di luar. Boleh nggak kita lanjut ngaji? Boleh. Nanti selesai jeda kita ulang semua kalimat azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh Pak. Ini saya saksikan sendiri guru kami Dr. Aiman Syawwa, orang Suriah, begitu juga murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani, begitu juga murid-murid Sidi Abdullah Ghumari. Itu kalau lagi ngajar ada azan, dia lanjutin dulu, udah selesai jeda baru dia baca ulang tuh, menjawab si muazin. Tapi disebut dengan kodoan, karena ada adaan itu membaca saat muazin membaca. Kalau ini kodoan itu boleh, ya, itu boleh, biar dapat faedahnya. Dan Bapak perlu tahu orang yang mengamalkan ini setiap saat dijamin nanti dalam kuburnya enak. Nanti dia padang mahsyar, orang semua tenggelam dalam lautan manusia, dia nongol sendiri Pak. Ini yang disebut dalam hadis. Para muazin, begitu juga orang-orang yang bersaksi ke muazin ini, kalau di hadis kan muazinnya doang, termasuk yang menjawab azan. Lehernya panjang. Maknanya adalah ketika semua orang tenggelam dengan keringatnya, susahnya, berdarah, dia nongol sendiri pada atas. Nggak percaya nanti meninggal aja dulu Pak. Kira-kira begitu. Ya, jangan meninggal dulu Pak ya. Ma'rifatullahnya belum beres.